Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan pengetahuan kelas 5, tema 1, subtema 2. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Kebebasan memeluk agama merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Di Indonesia ini terdapat 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nomor 2, mayoritas agama yang dipeluk di Indonesia yaitu Islam. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan toleransi umat beragama? Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lainnya. Nomor 4, berikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Jawabannya yaitu tidak membeda-bedakan teman, belajar dengan rajin, saling tolong-menolong, dan mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Pertanyaannya, apa ide pokok dari paragraf di atas? Jawabannya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut merupakan sahabat. Gagasan utama paragraf tersebut adalah hasil laut merupakan komoditas ekspor. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif dan induktif? Jawabannya, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf atau ide pokok gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, nomor 8. Perhatikan paragraf berikut. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Berdasarkan ide pokok paragraf di atas merupakan jenis paragraf, jawabannya adalah paragraf deduktif. Nomor 9,
Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Pulau Jawa. Nomor 10, apa saja kenampakan alam yang dimiliki Indonesia? Jawabannya, kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nomor 11, apa perbedaan antara iklim dengan cuaca? Jawabannya, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sementara cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nomor 12, sebutkan mana saja yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Jawabannya adalah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan cover? Jawabannya, cover adalah bagian pada buku yang berupa tulisan atau gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Selanjutnya, nomor 14, sebutkan unsur-unsur dalam sebuah cover. Jawabannya, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada bagian belakang, lalu terdapat identitas buku pada punggung buku. Nomor 15, bagaimana membuat cover yang baik? Jelaskan. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nomor 16, sebutkan fungsi tulang. Fungsi tulang yaitu sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat menempelnya otot, untuk melindungi organ-organ dalam pada tubuh manusia, sebagai pembentuk rangka tubuh, dan tempat pembentukan sel darah merah. Selanjutnya nomor 17, sebutkan tulang pada kaki manusia. Jawabannya adalah tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nomor 18, sebutkan fungsi otot pada manusia. Fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, lalu menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nomor 19, sebutkan macam-macam gerak otot. Jawabannya yaitu gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari, gerak menekan ke bawah dan menurunkan, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai, menjauhkan dari sumbu tubuh, lalu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh, dan gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nomor 20, jelaskan macam-macam otot pada manusia. Yang pertama, yaitu otot polos, adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel.
Lalu ada otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Selanjutnya ada otot jantung, yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Nah, alhamdulillah teman-teman, 20 soal sudah selesai kita bahas bersama. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, bisa langsung hubungi kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.